Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa dinasti lokal dan masa sejarah akhir Bani Abbasiyah. Sebelum memulai penjelasannya, perkenalkan nama saya Muhammad Samsul Bahar dari Prodi Ekonomi Islam 2019, NIM B10611911025. Terpecahnya Bani Abbasiyah menjadi dinasti-dinasti lokal. Pada awal periode, Abbasiyah mengalami kejayaan, akan tetapi persoalan-persoalan politik telah menyebabkan keruntuhan dinasti Bani Abbasiyah di kemudian hari. Dengan adanya perselisihan tersebut, disintegrasi tidak dapat dielakkan. Banyak dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad sesuai dengan kebangsaan masing-masing dan mendirikan sebuah dinasti baru. Berdirinya dinasti ini bermula menjelang abad ke-10 ketika kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad mulai melemah dan wilayah kekuasaannya yang luas tidak terkoordinir dengan baik. Kondisi seperti inilah yang telah membuka peluang bagi munculnya dinasti-dinasti kecil di daerah-daerah, terutama di daerah yang gubernur dan sultannya memiliki tentara sendiri. Kondisi ini telah menyulut pemberontakan dari kelompok yang selama ini merasa tertindas serta memberikan kesempatan bagi kelompok Syiah, Khawarij, dan kaum Mawali untuk melakukan kegiatan politik. Di antara dinasti itu adalah dinasti Aghlabiyah yang berbangsa Arab. Dinasti ini tidak sepenuhnya merdeka dari Baghdad tetapi hanya setengah merdeka. Dinasti selanjutnya adalah Ayyubiyah yang berbangsa Kurdi. Sedangkan yang mengaku sebagai khalifah adalah dinasti Fatimiyah di Mesir. Kekuasaan ketiga dinasti ini meliputi daerah Afrika Utara dan Mesir. Ketiganya secara berurutan adalah dinasti Aghlabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Kehadiran ketiga dinasti ini telah membawa pencerahan bagi Islam, terutama Kairo yang dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan. Dengan demikian, Mesir telah menjadi suatu kota peradaban Islam yang menjadi pusat segala kegiatan pada masa itu. Untuk mengetahui lebih lanjut akan dicoba dipaparkan tentang dinasti ini mulai dari berdirinya, pertumbuhan dan keruntuhannya, serta kemajuan yang dicapai pada dinasti-dinasti tersebut. Pertama, dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah berdiri di Aljazair dan Sicilia yang pertama kali didirikan di Afrika Utara yang berkuasa kurang lebih 100 tahun. Aghlabiyah merupakan dinasti kecil pada masa Abbasiyah yang para penguasanya berasal dari keluarga Bani Al-Aghlab, sehingga dinasti tersebut dinamakan Aghlabiyah. Pendiri dinasti ini adalah Ibrahim bin Al-Aghlab pada tahun 800 Masehi. Pada tahun itu, Ibrahim diberi provinsi Ifrikiyah oleh Harun ar-Rasyid sebagai imbalan atas pajak tahunan yang besarnya 40.000 dinar dan meliputi hak-hak otonom yang besar. Untuk menaklukkan wilayah baru dibutuhkan suatu proses yang panjang dan perjuangan yang besar, namun tidak seperti Ifrikiyah yang sifatnya adalah pemberian. Pada masa dinasti Aghlabiyah terjadi ekspedisi laut yang menjelajahi pulau-pulau di Laut Tengah dan pantai-pantai Eropah dan berhasil menaklukkan kota-kota pantai Italia Selatan seperti Brindisi, Napoli, Calabria, Toronto, Bari, dan Benevento. Karena tidak tahan terhadap serangan berkepanjangan dari pasukan Aghlabiyah pada bandar-bandar Italia termasuk kota Roma, maka Paus Yohanes ke-8 terpaksa meminta perdamaian dan bersedia membayar upeti sebanyak 25.000 uang perak per tahun kepada Aghlabiyah. Pasukan Aghlabiyah juga berhasil menguasai kota Ragusa di pantai Yugoslavia, Pulau Malta, kemudian menyerang Pulau Korsika dan Mallorca, bahkan menguasai kota Portofino di pantai barat Italia, kemudian menguasai kota Athena di Yunani, dan membuat dalam jangkauan mereka. Dengan keberhasilan penaklukan tersebut menjadikan dinasti Aghlabiyah kaya raya. Para penguasa bersemangat membangun Tunisia dan Sicilia. Ziyadullah I
membangun Masjid Agung Kairouan, sedangkan Amir Ahmad membangun Masjid Agung Tunis dan juga membangun hampir 10.000 benteng pertahanan di Afrika Utara. Tidak cukup sampai di situ, jalan-jalan pos, armada angkutan, irigasi untuk pertanian khususnya di Tunisia Selatan yang tanahnya kurang subur, demikian pula perkembangan arsitektur, ilmu, seni dan kehidupan keberagamaan. Pada abad ke-9, posisi dinasti Aghlabiyah di Ifriqiya mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena amir terakhirnya yaitu Ziyatullah III tenggelam dalam kemewahan atau berfoya-foya, dan seluruh pembesarnya tertarik pada Syiah serta masuknya propaganda Syiah. Propaganda Syiah dilancarkan oleh Abdullah Asy-Syiah atas isyarat Ubaidillah Al-Mahdi, perintis dinasti Fatimiyah. Mahdi Ubaidillah mempunyai pengaruh yang cukup besar di Barbar, yang akhirnya menimbulkan pemberontakan militer dan dinasti Aghlabiyah dikalahkan oleh Fatimiyah. Ziyadullah ketiga diusir ke Mesir setelah melakukan upaya yang sia-sia demi untuk mendapatkan bantuan dari Abbasiyah untuk menyelamatkan Aghlabiyah. Yang kedua yaitu dinasti Fatimiyah. Fatimiyah merupakan dinasti Syiah Ismailiyah yang pendirinya adalah Ubaidillah Al-Mahdi yang datang dari Syria ke Afrika Utara, yang menisbahkan nasabnya sampai ke Fatimah, putri Rasulullah dan istri Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Karena itu menamakan dinasti Fatimiyah. Namun kalangan Sunni mengatakan nama dinasti ini adalah dinasti Ubaidiyun. Konsep yang digunakan adalah Syiah radikal dengan doktrin-doktrin yang berdimensi politik, agama, filsafat, dan sosial. Keberhasilan pemerintahan Fatimiyah ditandai dengan pindahnya pusat pemerintahan ke Kairo. Hampir seluruh daerah Afrika Utara bagian barat dapat dikuasai Fatimiyah, terutama setelah menaklukkan wilayah Maghrib yang dipimpin oleh Jauhar Asy-Syikili dan menaklukkan dinasti terakhir di Fustat Ikhshidiyah. Di sana juga mulai membangun ibu kota baru di Mesir yaitu Al-Qahirah serta Masjid Al-Azhar sebagai pusat pendidikan para dai, dan Khalifah Al-Mu'izz pindah ke ibu kota baru tahun 973 Masehi. Dinasti Fatimiyah ini akhirnya makin berkembang dalam berbagai aspek kehidupan karena ditopang dengan kekuasaan yang luas dan mampu memberikan berbagai macam aksi yang bersifat keilmuan, perdagangan, keagamaan. Walaupun peralihan kekuasaan ke wilayah timur perlahan-lahan melenyap kekuasaan mereka di bagian barat, terbukti wakil mereka di Tunis, Bani Ziri, menyatakan tak terikat dengan pemerintahan Fatimiyah. Sekitar tahun 1170 Masehi, dinasti Fatimiyah ini berakhir. Dinasti ini banyak mencapai kemajuan peradaban dan peningkatan ekonomi. Penyebab kemunduran dan kehancuran dinasti Fatimiyah disebabkan karena perpecahan di antara para khalifahnya. Pada akhir abad 11 terjadi aksi Salib I yang mengancam penguasa Turki Suriah. Dalam kondisi khalifah yang sedang lemah, konflik kepentingan yang berkepanjangan di antara pejabat dan militer, mereka tidak sanggup. Akhirnya Az-Zafir meminta bantuan kepada Nur ad-Din dengan pasukan yang dipimpin oleh Salah ad-Din Al-Ayyubi dari Aleppo dan Damaskus untuk melawan tentara Salib. Setelah Askalon jatuh ke tangan tentara Salib, dinasti Fatimiyah mulai terpecah belah. Para khalifah kehilangan kekuasaan dan para wazirnya atau gubernur memegang kepemimpinan eksekutif dan militer. Dari sini dinasti Fatimiyah diakhiri oleh serangan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang ketiga yaitu dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Diyarbakir hingga tahun 1439 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, wafat tahun 1193 Masehi. Ia berasal dari suku Kurdi Hasbani, putra Najauddin Ayyub yang menjadi abdi dari putra Zangi bernama Nuruddin. Keberhasilannya dalam perang salib membuat para tentara mengakuinya sebagai pengganti dari pamannya Syirkuh yang telah meninggal setelah menguasai Mesir tahun 1169 Masehi.
Ia tetap mempertahankan lembaga-lembaga ilmiah yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah tetapi mengubah orientasi keagamaan dari Syiah menjadi Sunni. Sebagaimana dinasti-dinasti sebelumnya, dinasti Ayyubiyah juga mencapai kemajuan yang gemilang dan mempunyai beberapa peninggalan bersejarah. Kemajuan itu mencakup antara lain keberhasilannya yaitu pada bidang arsitektur dan pendidikan. Penguasa Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Ini ditandai dengan dibangunnya Madrasah As-Sawiyah tahun 1239 Masehi sebagai pusat pengajaran 4 mazhab hukum dalam sebuah lembaga madrasah. Sedangkan dalam bidang arsitek dapat dilihat pada monumen bangsa Arab, bangunan masjid di Beirut yang mirip gereja serta istana yang dibangun menyerupai gereja. Kemudian di bidang filsafat dan keilmuan, bukti konkretnya adalah Adalas of Bats yang telah diterjemahkan, karya-karya orang Arab tentang astronomi dan geometri. Penerjemahan bidang kedokteran. Di bidang kedokteran ini telah didirikan sebuah rumah sakit bagi orang yang cacat pikirannya. Kemudian di bidang industri, kemajuan di bidang ini dibuktikan dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang Barat. Terdapat pabrik karet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Sepeninggal Khalifah Al-Kamil tahun 1238 Masehi, dinasti Ayyubiyah terkoyak oleh pertentangan intern. Serangan salib ke-6 dapat diatasi dan pemimpinnya Raja Perancis Saint-Louis ditangkap. Namun pada tahun 1250 Masehi, keluarga Ayyubiyah diruntuhkan oleh sebuah pemberontakan oleh salah satu resimen budak yang membunuh penguasa terakhir Ayyubiyah dan mengangkat salah seorang pejabat Aibeng yang menjadi sultan baru. Keruntuhan ini terjadi di dua tempat. Yang pertama di wilayah barat Ayyubiyah berakhir oleh serangan budak, sedangkan di Syria dihancurkan oleh pasukan Mongol. Dengan demikian berakhirlah riwayat Ayyubiyah oleh dinasti Mamluk, dinasti yang mampu mempertahankan pusat kekuasaan dari serangan bangsa Mongol. Kemudian Turki Utsmani dan kontribusinya bagi peradaban Islam. Pada abad ke-13 saat Genghis Khan mengusir orang-orang Turki dari Khorasan dan sekitarnya, Sulaiman Shah atau kakek dari Utsman bersama pengikutnya kemudian bermukim di Asia Kecil. Sulaiman mempunyai 4 orang putra yaitu Sunkur, Gundokdur, Al-Tugril, dan Dundar. Kemudian Sulaiman Shah dan pengikutnya berpindah lagi ke Syam. Dalam perjalanan menuju Syam tersebut, Sulaiman Shah meninggal karena tenggelam di sungai Efrat. Karena kecelakaan tersebut, rombongan itu terpecah menjadi dua. Sebagian kembali ke daerah asalnya yang dipimpin oleh dua putra Sulaiman yang pertama. Sementara rombongan yang kedua yang di dalamnya terdapat dua putra Sulaiman yang terakhir tetap melanjutkan perjalanan ke Syam. Rombongannya melanjutkan perjalanan ini dipimpin oleh Al-Tugril. Ketika Saljuk diserang Bizantium, Al-Tugril membantu Sultan Alauddin II sehingga berhasil mematahkan serangan Bizantium. Sebagai balasan jasa, Sultan Alauddin memberikan daerah Iskisar dan sekitarnya kepada Al-Tugril. Mereka terus membina wilayah tersebut dan akhirnya memilih Sukut sebagai ibu kota. Di sanalah lahir putranya yang bernama Utsman. Pada tahun 1258 Masehi, Al-Tugril meninggal dunia. Selanjutnya, Utsman mendeklarasikan diri sebagai sultan. Maka berdirilah dinasti Turki Utsmani. Utsman memindahkan ibu kota ke Yeni. Pada tahun 1300 Masehi, Sultan Alauddin meninggal. Maka Utsman mengumumkan diri sebagai sultan yang berdaulat penuh. Ia mengkampanyekan dirinya dengan mencetak mata uang dan pembacaan khutbah atas nama dirinya. Kekuatan militer yang dimiliki oleh Utsman menjadi benteng pertahanan bagi kerajaan-kerajaan kecil dari serangan Mongol. Dengan demikian tidak langsung mereka mengikuti Utsman sebagai penguasa tertinggi. Pada masa pemerintahan Sulaiman I merupakan puncak kejayaan daripada kerajaan Turki Utsmani. Beliau terkenal dengan sebutan Sulaiman Agung atau Sulaiman Al-Qanuni.
Akan tetapi setelah beliau wafat, sedikit demi sedikit Turki Utsmani mengalami kemunduran. Setelah Sulaiman meninggal dunia, terjadilah perebutan kekuasaan antara putra-putranya yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mundur. Akan tetapi meskipun terus mengalami kemunduran, kerajaan ini untuk masa beberapa abad masih dipandang sebagai militer yang tangguh. Kerajaan ini memang masih bertahan 5 abad setelah meninggalnya Sultan Sulaiman. Pemerintahan Turki pada pasca Sulaiman banyak terjadi kekacauan yang menyebabkan kemunduran dalam mempertahankan kerajaan Utsmani. Hal ini dikarenakan banyaknya berganti pemimpin atau penguasa yang hanya memperebutkan jabatan tanpa memikirkan langkah-langkah selanjutnya yang lebih terarah pada tegaknya kerajaan Utsmani. Sifat dari pemimpin ini jugalah yang berpengaruh kepada kerajaan Utsmani, seperti halnya sifat jelek yang dilakukan Sultan Murad, yakni yang selalu menuruti hawa nafsunya, sehingga kehidupan moral Sultan Murad yang jelek itu menyebabkan timbul kekacauan dalam negeri Utsmani itu sendiri. Kemudian ada kerajaan Syafawi di Persia. Cikal bakal terdirinya dinasti Safawiyah berasal dari gerakan tarekat yang diberi nama Safawiyah. Gerakan ini muncul di Persia, tepatnya di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Wilayah ini banyak ditinggali oleh suku Kurdi dan Armen. Nama Safawiyah dinisbahkan kepada nama salah seorang guru sufi di Ardabil bernama Syekh Ishaq Syafiuddin atau Safi ad-Din. Menurut riwayat, ia adalah keturunan dari Musa al-Khadim, imam ketujuh Syiah Ithna Asyariyah. Syafi ad-Din berasal dari keturunan orang yang berada dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Gurunya bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Zahidi yang dikenal dengan julukan Zahid Al-Gilani. Dikarenakan prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf, Safi ad-Din diambil menantu oleh gurunya tersebut. Kemajuan pada masa kerajaan Safawi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Setelah Abbas I berhasil merebut Kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pelabuhan Abbas, maka jalur dagang yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris dan Perancis sepenuhnya dikuasai oleh dinasti ini. Kemudian di bidang pendidikan, pada masa dinasti Safawiyah muncul banyak sekali ilmuwan terkenal, di antaranya Baha al-Din al-Amili, kemudian Sadr al-Din al-Shirazi, dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damat, seorang ahli sejarah teolog yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Kemudian pada bidang seni terlihat dari arsitektur bangunan seperti yang terlihat pada Masjid Syah dan Masjid Syekh Lut Allah. Unsur seni lainnya juga terlihat pada hasil kerajinan tangan, permadani, karpet, pakaian, dan tembikar. Seni lukis juga sudah mulai muncul pada masa ini, tepatnya pada saat Sultan Tahmasp I berkuasa. Adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Syafawi adalah adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani, terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin. Pasukan gulam atau budak yang dibentuk oleh Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti semangat Kizilbash. Yang terakhir yaitu sering terjadinya konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan para petinggi. Kemudian faktor historis di Mongol. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah, tapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Kerana Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan, itu ikut lenyap di bumi, dihanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Mereka terkenal sebagai bangsa penakluk yang berhasil menaklukkan daratan Asia Timur sampai Asia Barat. Terlepas dari kemampuan militernya hebat, Mongol tidak menonjol secara kebudayaan, walaupun para pemimpin Mongol mengundang para ahli ke pusat pemerintahannya untuk membangun negeri itu. Tetapi bangsa Mongol sendiri tidak tampil sebagai ilmuwan, sastrawan atau arsitek. Mereka tetap memainkan peran yang sama sebagai sebelumnya, yaitu sebagai tentara dan penunggang kuda yang tangguh. Kekosongan di lapangan peradaban otomatis diisi oleh bangsa lainnya, dan kaum muslimin memiliki peran besar dalam hal ini.
Kemudian mulailah para pemimpin bangsa Mongol di daerah-daerah yang ditaklukkan seperti di Timur Tengah masuk Islam. Dan pada akhirnya mayoritas pasukan Mongol yang menguasai daerah di Timur Tengah pun masuk Islam. Mereka kagum dengan budaya Islam, dengan ilmu pengetahuannya, dengan sistem hukumnya, ekonomi serta ideologinya yang sangat maju. Para pemimpin inilah yang akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan Imperium Mongol dan justru tunduk kepada kekuasaan Khilafah Islam di Mesir. Para penguasa daerah taklukan Mongol akhirnya mendirikan Kesultanan Mongol seperti di India dan Turki. Di wilayah bekas kekuasaan Hulakukan justru berdiri Kesultanan Mongol yang memerintah hingga akhir abad 18 dari wilayah India, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, Uzbek, dan lainnya. Salah satu sultan terkenal adalah Sultan Akbar Khan yang merupakan keturunan India Mongol. Beberapa keturunan Mongol juga menurunkan Bani Utsmani yang nantinya mengambil alih pemerintahan Khilafah Islam yaitu Khilafah Utsmaniyah. Peradaban Islam Mughal di India. Mughal merupakan kerajaan Islam di anak benua India dengan Delhi sebagai ibu kotanya, berdiri tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Dinasti Mughal di India didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mongol, keturunan Genghis Khan. Ekspansi ke India dimulai dengan penundukan penguasa setempat yaitu Ibrahim Lodi dengan Alam Khan dan Gubernur Lohere. Ia berhasil menguasai Punjab dan berhasil menundukkan Delhi. Sejak saat itu ia memproklamirkan berdirinya kerajaan Mughal. Proklamasi 1526 Masehi yang dikumandangkan Babur mendapat tantangan dari Rajput dan Rana Sanga, didukung oleh para kepala suku India Tengah dan umat Islam setempat yang belum tunduk pada penguasa yang baru itu, sehingga ia harus berhadapan langsung dengan dua kekuatan sekaligus. Tantangan tersebut dihadapi Babur pada tanggal 16 Maret 1527 Masehi di Khanus dekat Agra. Babur memperoleh kemenangan dan Rajput jatuh ke dalam kekuasaannya. Penguasa Mughal setelah Babur adalah Nasiruddin Humayun atau lebih dikenal dengan Humayun, putranya sendiri. Sepanjang pemerintahannya tidak stabil karena banyak terjadi perlawanan dari musuh-musuhnya. Bahkan beliau sempat mengungsi ke Persia karena mengalami kekalahan saat melawan pemberontakan Sherkan di Kunud. Tetapi beliau berhasil merebut kembali kekuasaannya pada tahun 1555 Masehi berkat bantuan dari kerajaan Safawi. Namun setahun kemudian pada tahun 1556 Masehi beliau meninggal karena tertimpa tangga perpustakaan. Dan tahta kerajaan selanjutnya dipegang oleh putranya yang bernama Akbar. Kerajaan Mughal tidak mencapai kejayaan secara mudah. Bagaimanapun umat Islam di masa ini termasuk golongan minoritas di tengah masyarakat Hindu. Namun kerajaan Mughal tetap berhasil memperoleh kecemerlangan disebabkan faktor sebagai berikut. Faktor tersebut yaitu kerajaan Mughal memiliki pemerintahan dan raja yang kuat. Politik toleransi dinilai dapat menetralisir perbedaan agama dan suku bangsa, baik antara Islam dan Hindu ataupun India dan non-India. Kedua, hingga pemerintahan Aurangzeb, rakyat cukup puas dan sejahtera dengan pola kepemimpinan raja dan program kesejahteraannya. Yang ketiga, prajurit Mughal dikenal sebagai prajurit yang tangguh dan memiliki patriotisme yang tinggi. Hal ini diwarisi dari Timur Leng yang merupakan para petualang yang suka perang dari Persia di Asia Tengah dan cukup dominan dalam ketentaraan. Dan yang terakhir yaitu Sultan yang memerintah sangat mencintai ilmu pengetahuan. Para bangsawan Mughal mengemban tanggung jawab membangun masjid, jembatan atas berkembangnya kegiatan ilmiah dan sastra. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal mundur dan membawa kehancuran pada tahun 1858 Masehi. Faktor tersebut yaitu terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal.
Yang kedua iaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan wang negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya sehingga konflik antar agama sangat susah diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Dan faktor yang terakhir adalah semua pewaris tahta kerajaan pada akhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Karena kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.